Halo warga sipil sekalian, selamat datang di DokuVlog series Guncangan Ekonomi Global 2022. Nah, di episode pertama kita udah membahas situasi di Turki. Dan di episode kedua kali ini kita akan membahas situasi yang terjadi di Indonesia, Republik yang kita cintai ini. Oke, sebenarnya negara Turki dan Indonesia itu punya perekonomian yang relatif similar, Pak. Sama-sama negara dengan GDP yang besar, sama-sama negara berkembang, dan sama-sama anggota G20. Cuma ketika pandemi terjadi dan perang Rusia terjadi, ternyata dampaknya bisa sangat berbeda antar kedua negara tersebut. Pertama kita mulai dengan mengkomparasi antara Turki dan Indonesia dulu ya, supaya dapat gambarannya. Nah, menurut data yang gue himpun dari Kementerian Keuangan Turki, Minister of Finance and Treasury-nya Turki ya, artinya bukan dari media mainstream, bukan dari media barat, tapi dari pemerintahan Turki sendiri yang berada langsung di bawah Presiden Erdogan. Kalau kita lihat berbagai indikator ekonomi yang ada, misalnya kayak GDP paritas daya beli, tingkat inflasi, neraca pembayaran, cadangan devisa, sampai neraca perdagangan, Indonesia berada di keadaan yang relatif lebih stabil. Selain GDP per kapita ya. Karena ini dipengaruhi wilayah dan jumlah penduduk. Lalu bagaimana dengan utang? Nah, gue sadar di episode sebelumnya banyak yang meyakini bahwa Turki adalah negara bebas utang. Tapi faktanya nggak demikian, Pak. Masih menurut Kementerian Keuangan dan Treasury-nya Turki, tercatat utang luar negeri Turki itu mencapai angka 456 miliar dolar. Sedangkan Indonesia berada di angka 409 miliar dolar. Lalu kalau kita lihat debt to GDP rasionya, Turki berada di angka 42%, sedangkan Indonesia berada di angka 40,3%. Maka dengan demikian bisa kita katakan kalau saat ini ya, keadaan di Indonesia relatif lebih stabil dari Turki. Walau demikian bukan berarti Indonesia tanpa celah dan masalah, Pak. Tetap ada kekurangan yang harus diperbaiki dan ancaman yang harus dimitigasi. Nah, untuk menyusun konten DokuVlog series Guncangan Ekonomi Global tahun 2022, gue mulai melakukan penelitian dan observasi dari bulan November 2021 sampai sekarang. Adapun yang gue lakukan adalah membaca riset dan laporan, memantau market, terjun langsung ke lapangan, dan kesempatan untuk hadir di event G20 di Bali, itu benar-benar telah membantu gue untuk menyusun materi kali ini. Di terakhir G20, kopinya enak. Kopi asli Indonesia. Iya kan, Mbak? Asli Indonesia ya? Ya, kopi asli Indonesia. Dari mana bijinya ini? Ada hal yang harus teman-teman pahami adalah di tengah ancaman resesi global yang mana banyak sekali negara-negara yang harus mengalami inflasi, terutama negara-negara berkembang kayak Argentina, Chili, Brazil, Filipina, bahkan negara maju kayak Australia dan Amerika, kita berada di dalam keadaan yang relatif stabil. Dan ini bukan cuma klaim domestik, Pak, tapi ini diakui oleh banyak negara dan berbagai macam lembaga ekonomi internasional. First, I'd like to thank Finance Minister Sri Mulyani to advance critical work of the G20 during this challenging time for the global economy. Outside the risk of a external shock does not hit this beautiful country. Thank you. In Indonesia, it's a very large market with a good growth profile. And for Australian business, it's definitely a market they should be considering, unquote. This is an economic partnership we must foster with the reality of Indonesia's extraordinary economic rise. Kenapa hal ini bisa terjadi? Semua karena komoditi boom. Berbeda dari Turki yang 100% bergantung pada impor energi, Indonesia itu adalah negara komoditi, cuy. Melesatnya harga batu bara misalnya telah memberikan dampak positif bagi perekonomian kita saat ini. Neraca perdagangan kita surplus 25 bulan berturut-turut. Cadangan devisa kita menembus angka 136 miliar dolar. Pertumbuhan ekonomi kita saat ini menembus angka 5,1% saat proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia cuma berada di kisaran 2,9%. Laporan World Bank dalam Global Economy Prospect Juni ini menyatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang punya ketahanan ekonomi yang baik. Dan Bloomberg memperkirakan bahwa resiko Indonesia untuk jatuh dalam resesi relatif kecil, berada di kisaran 3%. Ini memberikan kita ruang fiskal yang luas, Pak. Dan ruang fiskal yang luas membuat APBN kita jadi lebih fleksibel.
untuk meredam dampak-dampak negatif. Kalau lu di Jerman sekarang dan lu pengen beli BBM ya, untuk RON 92 ke atas, lu harus mengeluarkan uang lebih dari Rp30.000 per liternya. Sementara di Indonesia, kita masih bisa menikmati BBM dengan RON 92 ke atas di bawah harga Rp20.000. Nah, kalau subsidi BBM ini dilepas, maka kos produksi akan naik, kos logistik akan naik, kos transportasi akan naik, dan semua kenaikan ini akan berdampak pada harga komoditas. Dan inflasi jadi tidak bisa dikendalikan. Syukurnya kita punya ketahanan yang baik untuk menopang semua hal tersebut, Pak. Kenapa? Karena cadangan devisa kita kan bagus ya, 136 miliar. Dan ruang fiskal kita juga luas gitu. Tapi ingat, ini sifatnya temporer, bukan permanen. Artinya, perlu kita sadari bahwa subsidi itu pedang mata dua. Kalau tepat sasaran, itu akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Tapi kalau dilakukan dengan serampangan, itu akan sangat berbahaya. Dan itulah yang terjadi pada negara Sri Lanka. Pertanyaannya adalah, kalau memang stabil, kenapa masih banyak bahan pokok yang mengalami kenaikan harga? Sejak minyak naik ini, minyak kan naiknya parah ya Bu ya? Iya. Itu ngaruh nggak sih sama usaha? Atau sama harga gorengannya? Naikin harganya. Hah? Naikin. Mau nggak mau ya Bu ya? Iya. Bukan cuma soal mafianya, bukan cuma soal spekulannya, bukan cuma soal banditnya. Kita bicara skup ekonomi makro. Kita bicara ekonomi global. Kita bicara supply chain. Mungkin teman-teman sudah merasakan langsung ya, kayak harga cabai naik, harga minyak goreng naik, harga terigu naik, harga tepung naik, terus harga telur naik, dan lain sebagainya. Penyebabnya tak lain tak bukan adalah supply demand yang terganggu, Pak. Dampak pandemi sama perang, demand kembali normal tapi supply-nya nggak bisa ngejar. Supply pengen ngejar tapi logistiknya mahal. Kita masih banyak kebutuhan yang bergantung pada impor kayak pupuk misalnya. Nah, inilah dampak-dampak yang tidak bisa dihindari, ditambah lagi dengan kebutuhan yang meningkat saat momen hari raya, membuat supply dan demand sulit mencapai titik keseimbangannya. Walhasil melesatlah itu harga-harga ya kan. Nah, contoh paling sederhana supaya teman-teman paham, kita bicara soal gandum dan kita punya Indomie seleraku, Indomie kebanggaanku. Salah satu bahan pokok dari mie instan ini adalah gandum. Di mana Indonesia mendapatkan gandumnya? Selain produksi domestik, Indonesia juga harus impor. Dan salah satu penghasil gandum terbesar di dunia ini Ukraina. Ekspor gandum Ukraina ke Indonesia itu terbesar kedua di dunia, Pak. Nah, ketika Ukraina mengalami situasi perang seperti sekarang, jelas suplai gandum untuk Indonesia berkurang. Karena suplainya berkurang, permintaannya tetap sama, hukum ekonomi pun bekerja, harganya pun naik. Итак, в этот раз ничего не поменяется. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Де би зараз не знаходились. Yang bingung Mamang Warkop, Pak. Tadi nggak harga Indominya atau jusnya naik nggak? Mau naikin harga nanti konsumen keberatan, kalau harga gak dinaikin, marginnya semakin tipis. Lu bayangin perang Rusia-Ukraina berdampak sama Mamang Warkop. Itulah ekonomi makro. Kopi susu satu. Oke. Saya nggak mau beli Indomie kemahalan. Siap. Harganya naik nggak Pak Indomie Pak? Naik. Berapa Pak? Hafal saya. Yang gue contohin tadi memang dampak yang nggak bisa dihindari, tapi bukan berarti bisa dijadikan pembenaran. Kenapa? Karena Indonesia masih punya banyak kekurangan. Salah satunya kesenjangan sosial, Pak. GDP kita besar, kesenjangan sosial kita tinggi. Itulah yang menyebabkan situasi sekarang itu semakin terasa lebih sulit untuk masyarakat lower middle income. Masyarakat penghasilan rendah, masyarakat yang berada di dalam garis kemiskinan. Keadaan ini mungkin tidak berdampak pada golongan high middle income ya, yang mana ya kalau ada kenaikan sedikit, ya udah mereka nggak masalah karena daya beli mereka begitu bagus. Tapi untuk masyarakat low middle income tadi, ini bukan sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Makanya kita nggak bisa marah atau dongkol ketika ada petani, pekerja atau buruh yang menyuarakan kesulitan mereka karena benar-benar itu yang mereka hadapi, Pak. Dan menurut gue situasi ini harus dicarikan solusinya, distribusinya harus benar, penyalurannya juga harus benar. Masih jelas di ingatan kita bagaimana dana bansos dikorupsikan.
ada gitu manusia yang tega mengkorupsi dana bansos. Terus juga masalah minyak goreng kemarin kita juga udah tahu banyak banget mafia-mafia dan oknum-oknum yang berusaha mencari keuntungan sebesar-besarnya di kondisi sesulit itu gitu. Wow. Balik lagi, mungkin memang keadaan kita stabil, tapi bukan berarti kita memang benar-benar bebas dari ancaman dan risiko cuy. Karena apa yang terjadi ke depan nanti itu bahkan bisa saja jauh lebih buruk dari apa yang kita rasakan sekarang. Ada beberapa risiko, misalnya taperingnya The Fed. Kita tahu beberapa bulan terakhir ini bisa dibilang dibanding tahun 2013, The Fed itu lebih sedikit berhati-hati dalam melakukan tapering. Benar-benar bertahap ya. Dan kenaikannya pun nggak terlalu signifikan. Ini sebenarnya harus diwaspadai. Kenapa? Karena dalam sejarah tahun 2013, dunia harus mengalami yang namanya taper tantrum. Capital outflow di mana-mana, dolar semakin perkasa, mata uang yang lainnya juga ikut jatuh. Dan dampaknya itu sangat-sangat besar Pak, termasuk kejatuhan Yunani waktu itu. Dan bisa saja situasi yang sama terulang kembali. Makanya Indonesia harus benar-benar berhati-hati gitu. Kedua, krisis pangan dan krisis energi. Krisis pangan dan energi itu adalah hal yang nyata. Dan itu sudah mulai terbaca sejak sebelum pandemi terjadi. Dan ketika pandemi terjadi, perang terjadi, itu mempercepat akselerasinya Pak. Dan itu sudah dirasakan berbagai negara gitu loh. Dan pembahasan lebih lanjut mungkin akan gue bahas di konten selanjutnya ya. Semoga sempat juga soal krisis pangan ini. Dan ini benar-benar harus dimitigasi. Satu hal lagi yang harus teman-teman mengerti adalah Indonesia memiliki kekurangan dalam kedalaman finansial. Suka atau enggak, kita harus akui kedalaman sektor finansial Indonesia itu tergolong dangkal dibandingkan negara-negara setara Pak. Masih banyak masyarakat yang belum tersentuh layanan bank secara formal. Itu kita terbesar keempat di dunia cuy, untuk jumlah masyarakat yang belum tersentuh ini. Dan sektor ini juga masih sangat didominasi oleh perbankan. Bicara soal pasar modal juga, Indonesia market share-nya masih sangat kecil dan tidak menjadi alternatif yang kompetitif bagi bank. Lembaga keuangan non-bank pun belum mengikuti pertumbuhan ekonomi. Dana pensiun dan perusahaan asuransi masih relatif kecil, dan kontribusinya terhadap penyediaan pembiayaan juga masih kecil. Karena basis investor dalam negeri tidak mampu menyediakan pembiayaan jangka panjang yang memadai untuk pembangunan ekonomi Indonesia, yang membuat negara ini rentan dari kerentanan eksternal. Nah itulah, itu salah satu kekurangan yang sekarang kita hadapi. Nah, bagaimana kita menghadapi situasi ini? Sebenarnya yang pertama, jangan panik, selalu siapkan rencana-rencana cadangan, Pak. Berinvestasilah ke hal-hal yang kalian mengerti, yang mungkin kalian kuasai gitu. Jadi kalau gue pribadi ya, gue menganggap tahun 2022 ini bukanlah waktu dimana gue mencari cuan sebesar-besarnya. Karena menurut gue, bisa settle aja sudah syukur, bisa survive aja udah syukur gitu. Jadi ya, itu sih. Kecuali lu memang spesialis di market tertentu ya, beda cerita lah pendekatannya. Cuman ya kalau lu orang-orang macam gue nih yang ya udah biasa aja gitu, yang pemahamannya juga biasa aja ya, mending cari aman lah gitu ya. Itu sih. Sekian dari gue, semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.